Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ridho Andrawan. Dan hari ini saya akan membahas topik mengenai mengelola waktu secara efektif untuk meningkatkan produktivitas. Apakah kalian pernah merasa kehabisan waktu untuk menyelesaikan tugas atau merasa terlalu sibuk tetapi hasilnya kurang memuaskan? Ini terjadi karena kurangnya pengelolaan waktu yang efektif. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan mengapa manajemen waktu sangat penting, tantangan yang sering kita hadapi, dan strategi yang bisa diterapkan untuk meningkatkan produktivitas kita. Mari kita mulai dengan mengapa manajemen waktu sangat penting. Dengan mengelola waktu dengan baik, kita bisa mengurangi stres, mencapai tujuan lebih cepat, dan meningkatkan kualitas hidup. Bayangkan, jika kita memiliki rencana yang teratur setiap hari, kita tidak hanya merasa lebih terkontrol, tetapi juga memiliki lebih banyak waktu kegiatan yang kita nikmati. Namun, kita juga sering menghadapi tantangan dalam mengelola waktu. Beberapa di antaranya adalah prokrastinasi atau menunda pekerjaan, tidak memiliki prioritas yang jelas, dan terlalu banyak gangguan seperti media sosial dan notifikasi. Tantangan-tantangan ini dapat menghambat kita dalam mencapai tujuan. Tapi jangan khawatir, ada banyak strategi yang bisa membantu kita mengatasi masalah ini. Sekarang, mari kita lihat beberapa strategi yang efektif untuk mengelola waktu. Yang pertama, tetapkan prioritas. Salah satu metode yang bisa digunakan adalah Eisenhower Matrix. Metode ini membantu kita memisahkan tugas berdasarkan urgensi dan kepentingan. Dengan begitu, kita bisa fokus pada tugas yang benar-benar penting dan tidak tergoda untuk menyelesaikan tugas yang sebenarnya bisa ditunda. Lalu yang kedua, buat daftar tugas atau to-do list, yaitu menuliskan tugas-tugas harian dengan urutan prioritas dapat membantu kita tetap fokus dan terorganisir. Cobalah untuk memeriksa daftar ini setiap pagi dan pastikan tugas-tugas yang paling penting diselesaikan terlebih dahulu. Lalu yang ketiga, gunakan teknik Pomodoro. Teknik ini melibatkan kerja selama 25 menit, diikuti dengan istirahat 5 menit. Siklus ini membantu kita meningkatkan fokus dan menghindari kelelahan. Setelah 4 siklus, kita bisa mengambil istirahat yang lebih lama, misalnya 15-30 menit. Lalu yang keempat, delegasikan tugas. Jika kalian merasa memiliki terlalu banyak tugas, coba kalian identifikasi pekerjaan yang bisa diberikan kepada orang lain. Ini akan membantu mengurangi beban kerja dan memungkinkan kita untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Lalu yang kelima, manfaatkan alat bantu digital. Saat ini ada banyak aplikasi seperti kalender digital, pengingat, dan perencanaan tugas yang dapat membantu kita mengatur jadwal dengan lebih efektif. Lalu di sini ada contoh studi kasus, yaitu seorang mahasiswa bernama Ana berhasil meningkatkan nilai akademisnya setelah menerapkan metode Pomodoro dan to-do list harian. Hasilnya, dia mampu menyelesaikan tugas lebih cepat dan tepat waktu untuk bersantai. Kisah ini membuktikan bahwa strategi manajemen waktu yang baik dapat memberikan hasil yang nyata. Lalu, sebagai kesimpulan, mengelola waktu dengan baik adalah kunci untuk meningkatkan produktivitas dan mencapai tujuan. Mulailah dengan menetapkan prioritas, membuat daftar tugas, dan menggunakan teknik yang telah dibahas. Dengan menerapkan strategi ini, Anda tidak hanya akan lebih produktif, tetapi juga merasa lebih terorganisir dan tenang. Baik, sebelum saya akhiri, saya ingin mengajak Anda semua untuk mengevaluasi jadwal harian Anda dan mulai menerapkan salah satu strategi yang telah saya jelaskan pada hari ini. Terima kasih banyak atas perhatian kalian. Jika ada pertanyaan, saya akan senang hati untuk menjawabnya. Terima kasih. Saya Ridho Andrawan, izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.